Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini kita berkumpul untuk melakukan ibadah online. Kita percaya dimanapun kita beribadah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau mengingat namanya. Haleluya. Kita kasih keluar pergi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pada ibadah pada hari ini Engkau yang beracara ya Bapa. Biar namamu saja yang boleh ditinggikan, boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah dari awal sampai akhir ibadah ini Engkau yang bercampur tangan ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sambut ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau sukacita.
Kita mau bergembira, kita nyanyikan satu lagu pujian. Kita angkat suara kita. Betapa hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu penyembahan. Biar waktu Tuhan, setiap waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Haleluya. Kita tahu setiap cobaan yang kita lewati, waktu Tuhan yang paling terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya.
seringkali kami melewati cobaan, kami tetap percaya bahwa waktu Engkau yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari persilakan hamba untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali di dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Saya sangat senang boleh bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian walaupun hanya melalui rekaman video seperti ini. Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik, dalam perlindungan, penjagaan daripada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih bagi kita semua. Saat ini di Indonesia khususnya keadaan sangat dalam tidak mudah. Penyebaran COVID boleh dikatakan mungkin kalau bukan paling tertinggi tapi sangat tinggi sekali. Demikian juga dengan korban-korban dan sebagainya. Tapi biarlah dalam saat-saat seperti ini kita boleh meneguhkan sekali lagi iman kita, meneguhkan pengharapan kita kepada Tuhan dan Allah kita. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk boleh membaca firman Tuhan yang berhubungan erat dengan ini, yaitu mari kita bersama-sama boleh membuka daripada Alkitab kita di Mazmur pasal ke-34. Mazmur pasal ke-34. Saya ingin kita semua boleh membaca bersama-sama ayat ke-8, 9, dan 10. Mazmur 34, 8, 9, dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita boleh tundukkan kepala kita sejenak dan berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, Engkau Bapa yang sangat baik dan Bapa yang penuh kasih bagi kami semua. Kami berterima kasih hari ini kami belum punya kesempatan untuk bersama-sama datang lagi untuk merenungkan firman-Mu. Berbicara melalui firman-Mu pada setiap kami semua ya Bapa. Pribadi lepas pribadi, menguatkan iman kami, menguatkan pengharapan kami, menjadikan kami boleh lebih lagi bersandar hanya kepada Engkau di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masa yang tidak menentu seperti saat ini. Roh Kudus, bukakan pengertian kami semua, ajar kami sehingga kami boleh menangkap benih-benih kebenaran pada firman-Mu ini. Engkau yang mengajarkan, bukan manusia, hikmat ilahi yang bekerja, bukan kekuatan manusia. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Kita baru saja membaca bersama-sama 3 ayat dari Mazmur pasal ke-34. Ayat ini, sesungguhnya 3 ayat ini kalau kita mau ambil satu ayat demi satu ayat, itu sungguh merupakan ayat-ayat yang luar biasa. Begitu banyak akan isinya, begitu luar biasa ya, kebenarannya dari firman Tuhan ini bagi kita semua. Hari ini saya sengaja mengambil 3 ayat menjadi satu, karena di 3 ayat sesungguhnya kalau kita melihat bersama-sama ada satu benang merah, ada satu kesamaan landasan dari 3 ayat yang berbeda ini. Ya. Di ayat ke-8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan, ya. Lalu meluputkan mereka. Ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, saya yakin
Saya rasa ya, sebagian besar dari jemaat yang dikasih Tuhan, setelah saya membacakan 3 ayat ini sekali lagi, bisa menangkap nih ya, bisa melihat di mana sih kesamaannya. Ya, benar ya. Kita bisa menemukan kesamaan di 3 ayat yang berbeda ini, yaitu sama-sama ada disebutkan mengenai takut akan Tuhan. Di ayat 9 memang tidak dituliskan takut akan Tuhan, tapi yang berlindung padanya. Nah, berlindung ini tidak mungkin seseorang berlindung pada sesuatu yang dia tidak takuti, dia tidak bisa gentar, dia tidak bisa merasa lebih besar daripada dia tidak merasa bahwa itu bisa menjaga dia, memeliharanya. Ya. Kita berlindung pada orang yang lebih kuat daripada kita. Kita berlindung kepada sesuatu yang lebih besar daripada kita. Itu adalah sifat manusia. Jadi walaupun dia sebenarnya tidak dituliskan takut akan Tuhan, kita bisa mengatakan yang berlindung pada Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan juga. Nah, 9 ayat 8, 9 dan 10 ini tadi kita lihat sama-sama menuliskan, mengatakan, menceritakan apa yang terjadi, bagaimana yang dialami oleh orang yang takut akan Tuhan. Luar biasa ya. Di sini ini berisikan janji-janji Tuhan, dan biarlah kita boleh menerimanya, mendapatkannya, mengaminkannya, dan menjadikan sungguh ya itu pegangan dalam kehidupan kita pada masa-masa sukar seperti ini, dan juga sudah pasti di masa-masa yang akan datang. Ayat 9, janji Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia dituliskan demikian ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang demikian, yang takut akan Dia. Nah, ini suatu janji yang luar biasa. Malaikat Tuhan itu merupakan utusan Tuhan, merupakan seperti prajurit daripada surgawi, tentara surgawi, yang di sini dikatakan berkemah. Berkemah itu artinya diam ya, diam, dan sewaktu-waktu kalau istrinya kitanya ini bisa bergerak juga menyertai daripada apa yang di pusatnya itu ya. Berkemah ini bukan berarti dia tinggal di rumah, tapi ya diam. Nah, selama itu diam, tapi ketika bergerak juga bergerak. Nah, ini mengatakan berarti malaikat Tuhan itu Allah Bapa perintahkan kepadanya untuk menjadi seperti pengawal-pengawal istimewa pribadi bagi setiap orang-orang yang takut akan Dia. Nah, kita sebagai orang percaya, dengan mata jasmani kita memang mungkin tidak bisa melihat mengenai malaikat Tuhan itu secara kasat mata. Tapi kalau kita mau melihat firman Tuhan ini, kita bisa mengaminkan dan kita mengimani. Ya sungguh, ya, Allah perintahkan malaikatnya untuk berkemah. Berkemah di sini berarti dia diam, saat kita diam, ketika kita bergerak dia juga berjalan bersama dengan kita, sampai kita diam lagi dia juga di sana bersama-sama kita, selalu menyertai kita, selalu bersama dengan kita. Saya dalam kehidupan saya sering mendengar bagaimana mengenai kesaksian-kesaksian seseorang anak Tuhan ketika dia mengalami naas, suatu keadaan yang buntu, nggak tahu bagaimana bisa diluputkan, bisa diselamatkan, bisa dilindungi, bisa juga. Semua itu kenapa bisa terjadi? Bukan kebetulan, karena ya malaikat Tuhan ada di sekelilingnya, berjaga bersama, menjaga dia, dan di sini ayat 9 mengatakan meluputkannya dari bencana. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah kita boleh menerima ini, menangkap ini dengan iman dalam iman kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau begitu kenapa ada juga orang-orang percaya yang masih terkena pada masa-masa pandemi seperti ini, terpapar, bahkan ada yang sampai meninggal? Wah, kalau dikatakan saya harus menjawab, saya tidak bisa ada jawabannya, karena memang ya, itu merupakan suatu misteri, suatu hal yang sangat dalam sekali. Tapi bukannya itu kemudian menjadikan ya, kita ini meragukan akan janji firman Tuhan. Karena jauh begitu lebih banyak bagaimana firman Tuhan di ayat ke-8 ini terjadi, terlaksana, tergenapi, daripada yang tidak terjadi, yang kita tidak tahu jawabannya. Mungkin itu kita bisa tanyakan nanti ketika kita berhadapan dengan Allah. Allah Bapa ketika
Masa hidupku tahun sekian, ada seorang temanku, atau seorang percaya, atau dia anak yang takut akan Tuhan, orang takut, tapi dia mengalami demikian. Kenapa? Nah, selama belum satu, biarlah kita belum menerima ini sebagai dengan iman percaya bahwa malaikat Tuhan sungguh berkemah sekeliling kita. Bukan hanya menjaga dan melindungi kita ternyata. Karena di ayat ke-9 dikatakan orang-orang yang berlindung pada Tuhan, yang takut akan Tuhan itu berbahagia. Berbahagia ini berarti kehidupannya itu mengalami suatu kehidupan kepenuhan, kepuasan. Nah, manusia kalau ditanyakan hidup di muka bumi ini mau cari apa sih? Biasanya orang dari bangsa manapun, dari berbagai latar belakang sosial ekonomi apapun, bahkan agama kepercayaan pun akan menjawab, saya mau selamat dan mau bahagia. Nah, di sini dikatakan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kalau kita mau berbahagia, kuncinya apa? Berlindung pada Tuhan, takut pada Tuhan. Itu akan menjadikan kita berbahagia. Janji firman Tuhan, ya dan amin. Kita akan mengalaminya kalau kita melakukan bagian kita, datang kepadanya, berlindung kepadanya, takut kepadanya. Itu janji yang kedua, di ayat ke-9. Yang ketiga, poinnya di ayat ke-10, takutlah akan Tuhan, sekali lagi hai orang-orang yang kudus. Kenapa? Sebab, ini juga suatu janji firman Tuhan dengan jelas, tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Wow, ternyata orang yang takut akan Tuhan itu Tuhan janjikan tidak akan berkekurangan. Catat Di sini kita mesti hati-hati, tidak akan berkekurangan bukan berarti semua kemauan kita akan terpenuhi, tidak Firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Hati-hati, kita mesti mendasarkan apa dikatakan firman Tuhan. Tidak berkekurangan ini mengartikan tidak ada kebutuhan, kebutuhan yang menjadi kebutuhan itu tidak terpenuhi. Wow, kalau mau dikatakan, saya mengaminkan sekali bagian ini. Saya hidup di negara ini, di negara asing jauh, tidak jauh daripada keluarga, semua harus berdikari sendiri. Sungguh suatu pelajaran bagaimana kadang-kadang sesuatu yang akan terjadi dalam proses pendidikan daripada anak harus masuk universitas. Jauh sebelum itu kau dilihat bagaimana nanti kalau saya dan istri kami tidak bisa membiayainya, karena biaya besar di sini masuk universitas swasta apalagi dan sebagainya. Tapi ketika mendekati satu, Tuhan memberikan berkat dengan cara yang luar biasa sehingga kebutuhan itu memang menjadi kebutuhan saat itu terpenuhi, tidak berkekurangan, tercukupi. Makanya saya bisa aminkan, yes, dan imani ayat ini. Nah, ini suatu ayat yang kita boleh, kalau kita tangkap, kita tidak akan perlu menjadi khawatir akan hari esok. Kita tidak perlu menjadi takut akan bagaimana nantinya. Ya, kita perlu berusaha, kita perlu mempersiapkan, kita tidak boleh bermalas-malasan dalam melakukan ini atau itu untuk sesuatu di masa depan diri kita, keluarga kita, orang kita kasihi. Tapi sekali lagi, kalau semua kita lakukan seolah-olah masih ada kurang, seolah-olah masih tidak cukup, satu hal, biarlah kita boleh takut pada Tuhan dan kita boleh amini firman-Nya, janji ini tidak berkekurangan. Dalam arti kebutuhan, keperluan kita akan tercukupi. Nah, di sini kita mesti hati-hati. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak ingin setiap kita menjadi anak-anak yang hidup bermewah-mewah, hidup yang tidak bijaksana. Kadangkala sesuatu yang kita anggap sebagai kebutuhan itu sebenarnya keinginan kita sih. Sesuatu yang kita, saya ini keperluan saya Tuhan, tapi sungguh itu suatu kemauan kita saja untuk memenuhi nafsu kita. Kalau Allah bisa melihat
itu benar keperluan kita, Dia akan memenuhi, pasti memenuhinya. Tapi kalau Tuhan itu belum menjadi keperluan kita, mungkin Dia tunda dulu atau dipospon dulu pada bagian berikutnya. Tuhan bisa melihat yang mana kebutuhan kita dan yang bukan. Nah, luar biasa, Mazmur 34 ayat 8, 9, 10 ini janji Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada saudara dan saya, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan saya. Biarlah kita semua, mari yuk. Ya, kita tidak sempurna, kita masih bisa salah, masih bisa terjengkal, masih bisa jatuh di sana sini. Tapi satu hal, biarlah kita belajar, ambil ketetapan terus, belajar, dan terus takut akan Tuhan. Datang berlindung kepadanya. Biarlah kita takut pada lebih daripada yang lainnya, kepada manusia atau dunia ini. Karena saat kita takut akan Dia, Mazmur 34, 8, 9, 10 memberikan janji yang luar biasa. Perlindungan daripada Tuhan, malaikat yang berkemah sekeliling kita, kebahagiaan yang ilahi, dan kepenuhan akan keperluan dan kebutuhan kita. Mau? Saya mau. Bagaimana dengan jemaat yang dikasih Tuhan? Saya percaya kita semua juga mau. Karenanya, mari kita boleh terus takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita boleh tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami janji-janji-Mu untuk orang-orang takut akan Engkau. Di mana ada perlindungan daripada Engkau, di mana ada kebahagiaan yang diberikan, dan kebutuhan akan keperluan dan kebutuhan yang ada. Bapa, biarlah ini kami bertangkap. Satu hal yang perlu kami lakukan, untuk kami tetap takut akan Engkau, gentar kepada Engkau. Kalau itu kami lakukan, 3 janji-Mu ini, Kau bukan Allah yang berbohong, Kau setia dan Kau sanggup untuk memenuhi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus terus bekerja, biar ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan setiap kami semua. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan boleh terus hidup dalam kasih dan penyertaan daripada Allah Bapa. Pengorbanan Kristus Yesus telah menyelamatkan, dan personal Roh Kudus yang terus menyertai untuk menjadi saksi Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.